ketahanan rasa kantuk yang harus bisa dihilangkan Danes. Betul, tapi kalau Fenerbahce lawan Eksaji kayaknya nggak mungkin ngantuk. Itu dia. Tapi ini salut buat Volley-mania yang masih tetap stay tune bersama kami. Padahal besok hari kerja ya. Hari kerja, betul. Ya, tapi selalu menikmati sajian yang begitu luar biasa. Eksaji Basi kontra Fenerbahce, satu first up sudah dilakukan. Namun poin perdana yang bisa dihadirkan melalui Melissa Vargas. Langsung pukulan kencang dilepaskan oleh Melissa Vargas. Pemain yang dinaturalisasi Turki dari Kuba. Dan sudah membela tim nasional Kuba sejak umur 16 tahun. Ya, satu kesempatan serve tadi Melissa Vargas. Dan balasan dari posisi 4 Eksaji Basi mampu menyamakan kedudukan. Belum ada tekanan dari servis yang dilakukan. Termasuk dari Arina Fedorovtseva yang kita tahu dia punya kemampuan jump serve yang begitu mematikan. Tapi ini baru awal ya Aquam ya. Iya. Galina Stasiak. Service. Bisa di-receive. Dan ada satu transisi dari Hande Baladin. Buat shot selection yang sangat baik dari Hande Baladin. Yang tentu saja dia menghadapi mantan klubnya kali ini. Yes. Yang sudah cukup lama ia bela, dia cukup identik dengan Eksaji Basi. Namun kali ini dia bertemu Eksaji Basi dengan seragam Fenerbahce. Ya. Jadi laga yang cukup emosional tentu saja bagi Hande Baladin. Justru kali ini baru kita bisa menyaksikan services dari Hande Baladin. Ini sebuah floating serve yang cukup menyulitkan dari Hande Baladin. Ya karena lagi-lagi gerak bolanya itu cukup deras dan juga agak menukik. Dan di belakang tadi ada anak Christina ya, yang masih pemulihan cedera. Kembali lagi ada satu upaya dari Eksaji Basi. Bisa diangkat kembali. Apakah berhasil menciptakan poin? Masih cukup solid pertahanan. Ini Fenerbahce dan Melissa Vargas. Begitu luar biasa di set-set awal ini. Awal yang sangat baik buat Fenerbahce. Di mana mereka langsung unggul 4-1. Seolah tidak memberikan napas kepada Eksaji Basi di awal. Tampil begitu luar biasa sejauh ini. Ya, lagi-lagi servis dari Hande Baladin. Iya, dan ada blok berjalan dengan sangat solid. Ya sudah ditutup dengan sempurna pukulan Magdalena Stysiak. Posisi dan juga timing yang tepat dari Agnieszka Korneluk. Sayangnya Magdalena Stysiak cukup memaksakan untuk melakukan pukulan kencang yang itu menjadi makanan empuk bagi Korneluk dan juga Fedorovtseva. Ya, dan early timeout langsung dilakukan oleh Eksaji Basi. Lihat adanya satu tekanan yang sejauh ini berhasil selalu diberikan oleh Fenerbahce. Main di depan publik sendiri tentu menjadi satu motivasi buat mereka dan harus memberikan yang terbaik. Ya pastinya mereka harus bisa untuk segera melakukan receive dengan baik untuk servis Hande Baladin. Yes. Floating serve yang cukup sulit dilepaskan oleh Baladin. Diganggu ritmenya dan apakah bisa secara konsisten Hande Baladin untuk memberikan kesulitan bagi Eksaji Basi. Hande Baladin overpass. Ya, tapi justru tidak bisa dimanfaatkan sehingga poin berpindah bagi Eksaji Basi. Ya, bagaimana kita lihat sambaran dari Agnieszka Korneluk bisa dihadang. Kita lihat dari tangan ulang Aquam. Iya, betul. Dia bagaimana servis yang sebetulnya cukup baik tadi. Betul, tadi bisa dihadang oleh Elif. Ya, Prakerkek. Ya, cukup luar biasa. Arina Fedorovtseva. Soft block. Kesempatan buat Eksaji Basi. Mampu diangkat. Oh, gagal. Iya. Sebuah permainan yang sangat memukau sejauh ini ditampilkan oleh kedua tim. Bola gagal diselamatkan oleh Ebrar Karakut tadi. Dimana sudah membentur net. Atau maksud saya gagal diselamatkan oleh Elif Sahin. Iya. Jauh banget Elif Sahin sama Ebrar. Agnieszka Korneluk 6-2. Biasanya tim yang tadi baru kita bawain pertandingannya di awal memang agak sedikit
goyang ya. Ini sama kayak gitar nih. Iya. Belum in juga. Belum in, betul. Tapi lagi Fenerbahce bisa semakin menjauh di mana Arina Fedorovtseva tadi. Satu dorongan bola yang sangat efektif dari Arina Fedorovtseva. Yang musim lalu pada putaran pertama main di Liga Cina dulu, tapi tahun ini dia kembali full tampil untuk Fenerbahce. Ya, dan kini ada satu attack yang tidak disia-siakan dan mampu dimanfaatkan dengan sangat baik tadi. Ya, ada spike down the line yang begitu baik dari Ebrar Karakut. Ya, setelah dia malang melintang di Italia lalu Rusia, akhirnya balik juga ke Turki. Dan Jack Kisal terus save. Dan Arina Fedorovtseva dan mampu untuk mencetak poin lagi bagi Fenerbahce. Dan ini deep angle shot yang tadi mengenai punggung dari Ebrar Karakut. Kita lihat di sini Ebrar. Ya tadi dia sebetulnya mau menghindar ya. Tapi ternyata masih kena sama bola. Alessio Oro setelah asal Italia dan berbalas upaya quick yang coba dilesakkan tadi oleh Dana Redke. Dan ini reading the game yang sangat baik dari pemain Fenerbahce yang ada di depan. Variasi quick yang terbaca oleh Fedorovtseva, di mana dia melebarkan tangannya ke kanan untuk membantu Asli Kalak pastinya. Kemampuan attack dan juga block yang cukup mumpuni dari Arina Fedorovtseva. Overpass. Elisa Vargas ya, masih mampu dan juga sanggup, tapi posisi yang tentu saja memudahkan bagi Arina Fedorovtseva untuk menyambar bola. Ada masalah di cover juga dari Exajibasi, inilah yang membuat tip begitu mudah dilakukan. Dan ini adalah scramble situation yang awalnya dari tip ball dan menghasilkan overpass yang mudah disambar oleh Arina Fedorovtseva. Ya, lagi time out yang kini kembali dilakukan oleh Exajibasi. Nampaknya tekanan yang begitu luar biasa mereka rasakan sehingga membuat Rio Brecoli melakukan time out untuk kedua kalinya. Apakah dengan penyesuaian dan juga sistem yang dia terapkan untuk menghadapi serangan dari Fenerbahce bisa membuahkan hasil? Ya, itu akan kita lihat tentu saja. Intinya Exajibasi harus membenahi cover juga. Iya. Karena berulang kali tip mudah dilakukan oleh Fenerbahce. Emang nggak selalu langsung menghasilkan poin, tapi banyak menghasilkan situasi kekacauan juga. Bali Alessio Oro dengan berjarak 7 angka. Exajibasi dari posisi 4 melalui Dia justru keluar, dia terlalu jauh dengan shot yang coba dilepaskan oleh Ebrar Karakut. Dipaksakan nih, kalau bolanya sudah bisa dibilang mulai mengarah ke Karakut dulu, terlalu telak ke kiri, tapi dipaksa dipegang shot dan ini begitu. Alessio Oro overpass lagi-lagi, langsung ada tekanan dari Melissa Vargas. Kesempatan Fedorovtseva tadi. Ebrar Karakut tepat kali ini dilakukan oleh Ebrar Karakut. Dan tadi mulai dari posisi 4 ke 4 yang sukses dilakukan oleh Ebrar Karakut dengan pemain Igor Guntur Novara. Begitu dahsyat tadi spike dilakukan oleh Ebrar Karakut. Alif Sahin, Arina Fedorovtseva. Kesempatan lagi-lagi dari posisi 4, Ebrar Karakut sejauh ini berhasil untuk menciptakan poin bagi Exajibasi dan langsung disambut dengan selebrasi khasnya. Karena nggak dapat sorotan kamera ya, kalau dapat sorotan kamera pasti semangat nih. Sangat detail ya dan suara ini yang luar biasa ini. Emangnya kan khasnya Ebrar Karakut begitu. Nah ini dia gitu kan. Coba untuk memeriahkan kembali suasana di Exajibasi Sport Solo. Lagi-lagi ada situasi yang kacau di permainan Exajibasi. Reset kali Ebrar Karakut itu diinit oleh Hamid Baladin. Arina Fedorovtseva bisa dikembalikan dan
Edward Karakut. Pink Spider. Raih gelar juara setelah mengalahkan Red Spark ya di tahun Iya. lalu di final. Ya, dan sepeninggal dari Marcelo Abundanza, ini kondisi Pink Spider malah agak sedikit goyang. Iya betul. Dan Anda sekarang ngikutin Kovo terus. Kita lanjut, Ades. Alif Zahid. Ya, dan ini menarik, duel pelatih asal Italia. Betul. Itu Marcelo Abundanza dan juga Bilio Begoli, dan kita lihat ada poin lagi yang didapatkan oleh Fenerbahce ya, Kom. Iya. Kesalahan servis. Cari error di momen-momen penting. Dan kini harus menghadapi servis dari Arina Verovseva. Dan Karakurt untuk komunikasi dengan rekan-rekannya. Arina Verovseva dan begitu luar biasa. Lagi bisa menyajikan services. Ya, dan ini memang khasnya Arina Verovseva, sehingga dia dijuluki oleh Esrina ya. Dimana dia nyaris selalu menjadi best server Iya. di Sultan Larligi. Balik lagi Arina Verovseva, dan kali ini kesempatan kedua bagi Arina justru gagal untuk bisa dimaksimalkan. Di jam serve yang terlalu jauh dari Arina Verovseva. Tapi hal yang harus dibenahi Arina Verovseva adalah receive. Ya. 7-13. Ebrar Karakut. Bantu di receive tadi. Dan ada kesempatan bagi Hande Baladin. Ya, cukup cepat. Perpindahan poin ini menandakan memang serangan yang presentasi keberhasilannya juga cukup besar. Cukup besar, betul. Dan Hande Baladin seperti biasa dengan pukulan panjangnya. Dia cukup bisa mematikan lawan. Srikalak. Belum menjauh di sini Fenerbahce. Nice receive. Ebrar Karakut lagi-lagi di posisi 4. Lepas tadi Hande Baladin. Namun pada akhirnya Magdalena Stisiak gagal tadi. Sayang sekali ada di pegel shot yang gagal dari Stisiak. Buat Eksaji Basi tertinggal 8 angka kali ini. Sengit persaingan meskipun memang sejauh ini dominasi bisa ditampilkan oleh Fenerbahce. Kembali lagi Asli Kalac. Save dari Ebrar Karakurt sedikit melebar. Magdalena ya memanfaatkan adanya touch out tadi dari Arina Verovseva. Dan shot selection yang sangat baik dari Magdalena Stisiak. Bolanya, dia mendapatkan bola dari bola penyelamatan. Tapi lantas dia bisa memanfaatkan tangan dari Hande Baladin. 8-15. Dana Redki. Ya, dan nampaknya tidak mampu menghindarkan quick yang terjadi tadi dari Agnieszka Korneluk. Agnieszka Korneluk ini juga rekrutan yang begitu penting bagi Fenerbahce. Karena tentu saja Fenerbahce juga perlu memperkuat posisi middle blocker, walaupun di situ ada Eda dan Asli Kalac. Melissa Vargas luar biasa. Dikendalikan kali ini. Overpass. Hande Baladin. Bloknya tidak mampu di-cover. Dan Cukup luar biasa penampilan dari Fenerbahce. penampilan Hande Baladin menghadapi mantan klubnya masih flawless. Sangat efektif. Dengan persentase serangan yang cukup tinggi. Nanti persentasenya akan saya cek lagi ya. Karena kalau awal-awal ini statistiknya juga masih belum ini aku. Belum komplit. Belum komplit kadang-kadang. Oh, wow. Sangat disayangkan meskipun ada upaya yang cukup hasil, tapi pada akhirnya tidak bisa mengembalikan bola. Buat tip ball yang sangat baik. Dan dilakukan oleh Yaprak. Betul. Pemain yang juga sudah menjadi langganan tim nasional Turki. Tangan yang cukup menyulitkan ketika hadir dari tip ball.
Harus ada refleks dan juga reaksi untuk bisa mengcover. Ya, dan tadi di bench ada Yasemin Bedartgani tentu saja. Elisa Vargas lepaskan satu spike begitu kencang. Entah mampu untuk bisa diantisipasi, menjauh kembali dengan jarak 9 poin kali ini. Dia menghadapi Fenerbahce seharusnya setiap tim itu bisa memanfaatkan lemahnya Rizky Arina. Iya. Itu seharusnya yang bisa dilakukan. Tapi sejauh ini Arina juga Rizky masih baik-baik saja. Yes. Tapi itu juga menurut saya karena kurangnya tekanan dari Eksa Cibasi. Tapi kita lihat ada sakit di bahu ya. Iya, betul. Seperti yang dialami oleh Elisa Vargas. Ya, dan harus coba diperiksa dari kondisi oleh tim medis. Ya, Yasemin Bedartgani yang masuk kali ini. Ya, tepat sekali. Saksikan Volley-mania di mana Magdalena Stisiak, Kupapik dan juga Piawai tadi untuk melepaskan pukulan keras yang tidak ada untuk pemain dari Fenerbahce untuk bisa mengantisipasinya. Backset dari Elif juga bagus banget bolanya. Ya dikhawatirkan seperti ini ya. Power dari posisi oposit agak berkurang. Iya, Arina Fedorceva mampu didik. Tempatan buat Eksa Cibasi bisa diredam. Dan kembali lagi Arina Fedorceva meskipun ada upaya blok tetapi mampu tembus. Kali ini tidak memaksakan pukulan kencang Arina Fedorceva, hanya memanfaatkan tangan dari pemain Fenerbahce atau memanfaatkan tangan dari pemain Eksa Cibasi. Yang sengit terjadi. Mulai mendekati poin ke-20 tapi sangat disayangkan. Justru terjadi error. Ya, floating serve yang gagal dari middle blocker andalan tim nasional Polandia ini. Oh, di Leos Demir masuk sepertinya. Iya, Oh, serve spesialis dari MVP European Championship Under 20 ini. gila Özdemir. Ya sayangnya waktu kejuaraan dunia U21 di Surabaya dia nggak main. Nggak main, itu dia. Padahal di kejuaraan dunia senior dia juga nggak main. Kita saksikan apakah akan ada impact dari serve Dilay Özdemir. Sedikit melebar tadi. Seva free ball. Masih mampu untuk bisa diredam dan dari belakang Hande Baladin. Meskipun bukan dengan power yang kencang tapi sedikit menyulitkan sehingga break point bisa didapatkan oleh Fenerbahce 20-11. Di depan maupun di belakang Hande Baladin sangat efektif. Dan masuk lagi Vargas. Iya. Tampaknya tidak ada masalah yang serius. Walaupun ini sebetulnya pergantiannya karena 6-2 rotation juga ya. Yap. Walaupun 6-2 rotationnya tidak sampai 3 rotasi tapi ya itu dilakukan juga oleh Abodanza. Mungkin karena tadi bahu Vargas sempat bermasalah. Betul. Kita akan sama-sama menyaksikan apakah akan ada satu penampilan lagi dari Melissa Vargas. Tapi menjadi poin buat Fenerbahce sepertinya Ebrar Karakut. Dan pukulan silang dari Ebrar udah 3 menghasilkan error 3 kali. 2 kali sorry. 2 kali menghasilkan error. Sepuluh angka margin yang tercipta. Alexia Oro dibiarkan begitu saja keluar. Ya, gagal tadi servis dari Alexia Oro yang tadi sempat menghasilkan angka berturut-turut juga. Iya betul. Elif Sahin. Lihat Volley-mania. Segini. Sebuah pengamatan yang cukup jeli tadi. Betul, dari Gizem yang menghindari bola dan memang bolanya jauh keluar. (22-12) Arina Fedorceva sudah lakukan cukup kencang dan memberikan tekanan. Ebrar Karakut
Dengan coba melihat terlebih dahulu ke arah wasit apakah memang ada sinyal sentuhan, tapi nampaknya tidak. Ya banyak sekali kesalahan dilakukan oleh Ebrar, ini harus jadi perhatian tentu saja bagi Ebrar Karakut. Masih Arina Fedorovseva. Kesempatan untuk mencatatkan set point. Coba dibalas, tapi benar menjadi set point untuk Fenerbahce karena ada overnet tampaknya. Ya, back row center foul ya, seperti dilakukan oleh Elif. Dan justru berada dalam situasi tertekan kini. Iya, jelas itu dia ngambil bola di atas net. Padahal dia setter belakang. Atau setter yang lagi ada di posisi belakang. Time out. Challenge. Oh, challenge. Betul. Karena ini menjadi satu sajian yang benar-benar berbeda ya dibandingkan dengan pertandingan lain ya. Betul. Oh, bahasa Turkinya tuh, gurun tulu Degerlendirme Talebi. Ya. Artinya? Ya video challenge. Yang diajukan oleh Exaji Basi. Ya kita lihat dengan punya kandang sendiri, penataan cahaya bisa dilakukan. Iya. Beda sama tim-tim yang masih nyewa Burhan Velak, susah tuh mau ngapa-ngapain. Betul. Ini bebas mereka mau menyajikan seperti apa jalan Betul. pertandingan. Ya rumahnya sendiri. Rumahnya sendiri. Dan mungkin ini juga yang bisa menjadi daya tarik ya bagi para penonton. Betul. Dengan adanya gimmick-gimmick yang disajikan. Oh, net touch ternyata dan jauh kayaknya. Jauh. No. Oh, net touch. Dari Sri Kalac. Ya udah set point Aguam nggak Betul, berasa. tidak terasa. Karena ini yang menunjukkan memang pertunjukan ataupun pertandingan yang seru. Kesempatan bagi Fenerbahce untuk mengamankan kemenangan di set pertama. Dan kita saksikan bagaimana upaya dari Exaji Basi melalui Ebrar Karakur tadi. Melissa Vargas bisa diangkat kembali dan dari posisi 4. Oh, mencoba tadi bagaimana Gize Morgan namun gagal. Pukulan silang yang sangat baik dari Magdalena Stysiak. Coba memblok tapi ada Dik yang begitu luar biasa. Bola diarahkan kepada Magdalena Stysiak. Ya betul, dan dia mengincar posisi Hande Baladin berdiri. Kesempatan yang banyak masih dimiliki oleh Fenerbahce. Terus berjuang di sini. Ebrar Karakur. Melissa Vargas menyudahi persaingan dua tim yang begitu luar biasa di Sultan Larligi dengan kemenangan 25-13. Ya, satu langkah yang sangat positif dan satu kesempatan yang benar-benar menunjukkan bagaimana kualitas dari Fenerbahce, menandakan ini akan menjadi satu persaingan yang menarik lagi dan kita akan kembali di set kedua setelah yang satu ini Volley-mania. Yasemin Bedard Gandhi sudah di belakang, cuman sekitar 2 rotasi itu. Baru Vargas masuk lagi, berarti tidak ada masalah serius yang dialami di bahu Vargas. Alexia Oro memulai persaingan di set kedua ini. Dan ada upaya penyerang dari Exaji Basi. Reset kembali. Ebrar Karakur mampu di cover. Melissa Vargas. Kesempatan bagi Ebrar Karakur. Masih bergulir dan ya terhenti. Ya keluar area root. Dimana tadi bolanya sudah terlalu ke kanan untuk bisa dipukul oleh Melissa Vargas. Poin bagi Exaji Basi. Itu ada upaya dari Ebrar Karakur, tapi 3 pemain dari Fenerbahce langsung bergerak untuk menutup. Menimbulkan satu kesalahan dari Melissa Vargas. Sangat jelas tadi membentur antena ya. Iya. Pukulan dari Melissa Vargas. Sini Ajak Kisal. Terlalu deras. Kesalahan serve juga harus bisa diminimalisasi oleh Exaji Basi.
Arina Fedorovseva. Ya sudah ada ace yang disumbangkan oleh Arina di set Iya, yang betul. pertama. Apakah dia bisa lagi memberikan satu penampilan ace? Ebrar Karakurt dan shot selection tepat kali ini dari Ebrar Karakurt. Ya dan luar biasa Ebrar Karakurt kali ini. Dia cukup memanfaatkan tangan dari pemain Fenerbahce saja. Dan ada receive yang cukup baik dari Simge tadi. Ya betul. Dan tangan dari Vargas yang diutilize. Rekan setimnya di tim nasional Turki tentu saja. Elif Sahin ambil receive. Arina Fedorovseva. Elisa Vargas. Diangkat lagi tadi oleh Magdalena Stesia. Ebrar Karakurt. Oh, masuk. Wow. Kualitas seperti ini yang dibutuhkan eksajibasi dari seorang Ebrar Karakurt. Pemain yang tentu saja kaya pengalaman, reguler sebagai pemain inti di tim nasional Turki. Bisa menempati dua posisi, Ya. opposite dan outside hitter. Elif Sahin. Ya, tapi tidak terhindarkan. Bola cepat yang coba dimainkan tadi oleh Asli Kalac. Poin yang membuat momentum eksajibasi terputus. Dua variasi bola cepat yang sukses dimainkan oleh Fenerbahce. Travis kini Asli Kalac. Coba untuk mendorong bola. Elisa Vargas duel dengan Ebrar Karakurt. Terus bergulir, terjadi lagi rally. Magdalena Stesia yang tadi, Melissa Vargas. Keluar, poin untuk Eksasi Basi. Ya, spike down the line yang gagal dari Melissa Vargas. MVP VNL 2023 dan juga MVP Euro Volley 2023 yang tadi jelas bolanya berbelok dan keluar. Betul. Ya, sejauh ini cukup menarik. Dari Eksasi Basi bisa mencoba meladeni mainan dari Fenerbahce dengan terpaut 2 angka. Ya, diharapkan konsistensi dari eksajibasi. Ebrar Karakurt. Hampir saya tadi karena menyentuh net. Membuat transisi. Elisa Vargas angkat bola. Diarahkan ke posisi 4. Melissa Vargas melihat ada satu ruang yang tak tercover. Variasi yang cukup kaya diperagakan oleh Alessia Oro. Menyerang dari outside hitter dilakukan tadi sebelumnya dari quick. Dan kali ini Alessia Oro menugaskan dalam tanda kutip Melissa Vargas untuk menyerang pertahanan eksajibasi. Kembali bergulir lagi permainan. Satu dorongan bola dilakukan oleh Alessia Oro. Dan upaya terus-terusan tanpa kena lelah. Sehingga mampu menciptakan poin tadi yang diperoleh oleh Yaprak Erkek. Deras hingga keluar. Dana Redki. Oh, ada situasi yang tidak menguntungkan bagi Fenerbahce dan kini poin beruntun. Mampu dicetak oleh Eksasi Basi. Refleks tadi Agnieszka Korneluk. Karena bola sempat membentur bibir net. Padahal itu Baladin bisa melakukan pick up. Kata lanjutan bagi Eksasi Basi. Ya, dan pada akhirnya menjadi poin yang bisa didapatkan. Oh, jadi kebingungan juga para pemain Eksasi Basi. Namun satu transisi dari defense to attack Ande Baladin. Kita lihat dari tayangan ulang. Harus keluar ya. Harusnya keluar, tapi apakah mungkin ada sentuhan touch tadi sepertinya, ya? Iya, ada touch. dari Magdalena Stesia. Dari Stisiak. Ande Baladin 46. Dan serangan dari belakang Ebrar Karakurt. Magdalena Stesia memanfaatkan situasi
Sehingga melepaskan spike yang tak mampu kembali untuk bisa diantisipasi. Mainnya udah mulai enak Eksaji Basi, beda sama set pertama di mana agak berantakan. Dan ini adalah set against flow yang sangat baik. Sehingga Stisiak cuma menghadapi satu orang pemain yang melakukan blok. 7-4. Ya, dan kini kecermatan yang bisa ditampilkan oleh satu pemain Fenerbahce Agnieszka Korneluk. Bisa memanfaatkan renggangnya cover dari Eksaji Basi, Agnieszka Korneluk. Dimana di area tengah kosong sekali. Jarak 2 angka sudah lepaskan dari Korneluk. Ya, dan kini melalui satu kesempatan yang memanfaatkan adanya blok tidak berjalan dengan baik dari Fenerbahce. Ya mungkin ya Prak Erkek untuk ukuran wing spiker atau outside hitter dia juga undersize, tapi pilihan melakukan pukulan sangat baik, vertical jamnya juga bagus. Itu juga membuat winner shot sering didapatkan atau sering bisa dilakukan dengan sempurna oleh ya Prak Erkek. Hanya beda 1 cm dengan Marilyn Nikolova nih. Betul. 82 cm. Ada service error dari Eksaji Basi. Alessia Oro. Oh, justru juga sama dengan apa yang dilakukan oleh Alessia Oro. Servis dari Alessia Oro belum bisa merepotkan seperti set pertama tadi ya, Bang. Iya. Ya, setelah di kesempatan sebelumnya Jack Gisel gagal, dan kini apakah dia bisa memperbaiki kualitas dari serve Sinead Jack Gisel. Asosif Melissa Vargas. Ya, dan poin untuk Fenerbahce. Ada sentuhan tadi sepertinya. Ini dia bagaimana upaya dari Melissa Vargas. Coba dijaga tadi pergerakan dari Melissa Vargas. Arina Fedorovseva. Oh, overpass. Ini menjadi kesempatan bagi Fenerbahce. Meskipun ada upaya melakukan dive tadi. Awalnya tentu saja dari servisnya Arina Fedorovseva. Iya. Yang membuat Eksaji Basi tidak bisa melakukan serangan. Ini dia upaya serang dari posisi 4 Hande Baladin. Kalau itu bisa di pick up. Mulai mendekat kini Fenerbahce. Arina Fedorovseva lagi-lagi memberikan satu tekanan. Ebrar Karakut diangkat oleh Hande Baladin, dan serangan dari belakang mampu dituntaskan dengan begitu luar biasa hingga pada akhirnya Fenerbahce bisa menyamakan kedudukan. On fire kali ini Arina Fedorovseva. Menjadi kunci kesuksesan Fenerbahce menyamakan kedudukan setelah tadi sempat tertinggal. Kembali Arina Fedorovseva. Lagi-lagi kualitas servis yang begitu luar biasa. Ebrar Karakut. Dan tentu saja Eksaji Basi harus bisa untuk segera mendapatkan side out. Setidaknya harus memindahkan servis dari tangan Arina. Yes. Nah, sejauh ini Arina Fedorovseva benar-benar memberikan situasi yang pelik di kubu Eksaji Basi dengan hadirnya serve yang menyulitkan mereka untuk bisa meresip dan juga mengembangkan serangan. Hingga pada akhirnya Eksaji Basi melalui Julio Brekoli melakukan time out, mencoba untuk memutus ritme yang sudah bisa didapatkan oleh Arina Fedorovseva. Ya, ini membuat, atau maksud saya Eksaji Basi seolah kehilangan momentum itu karena mereka gagal untuk bisa mengantisipasi servis dari Arina Fedorovseva yang mungkin tidak selalu ace, tapi itu bisa membuat out of system di pertahanan mereka.
Balik lagi Arina Pedrovseva. Oh, berhasil kali ini dari time out. Ini time out yang sangat efektif ya. Betul. Diajukan oleh Bregoli. Dan mencoba untuk memindahkan bola dari tangan Arina Pedrovseva. Elif Sahin, poin berimbang 10 sama. Terus save dan coba diarahkan menuju Melissa Vargas. Maka ini akan menjadi situasi yang presentasi untuk mendapatkan poinnya melalui Melissa Vargas cukup besar. Ini signature dari Melissa Vargas ya. Memang Melissa Vargas spike down the line-nya juga bagus, tapi mostly pukulan dia memang yang bisa terkejar dan masih mampu untuk diselamatkan. orkestrasi oleh Alicia Oro dan Dana Redki hanya mengikuti pergerakan dari Agnieszka Korneluk saja. Ya, di sini kita lihat bagaimana dia mengikuti dan akhirnya bisa melakukan blok dengan sempurna. Ebrar Karakurt. Dibiarkan begitu saja, tetapi itu adalah keputusan yang tidak tepat. Pengamatan yang kurang baik yang membuat ace bisa didapatkan oleh Ebrar Karakurt. Sangat disayangkan bagaimana adanya miskomunikasi Hande Baladin dan juga Arina Pedrovseva. Ini timeout bagi Fenerbahce. Setelah berhasil mendapatkan poin keunggulan, kini mereka bisa dibalap kembali. Direbut lagi keunggulan menjadi milik Eksosi Basi. Bagaimana Marcelo Abondanza memberikan satu perhatian khusus kepada anak asuhnya. Strategi yang coba diterapkan kini apakah bisa menciptakan situasi berubah kembali? Ya, harus bisa mengembalikan fokus para pemain. Ingat tadi servis dari Ebrar Karakurt harusnya bisa di-receive dengan mudah, tapi dikira keluar oleh Hande Baladin. Masih mulai bangkit di set kedua ini. Kekalahan cukup telak di set yang pertama. Balik lagi Ebrar Karakurt. Save dari Hande Baladin. Melissa Vargas. Ya, tidak ada sentuhan dan bola keluar. Ini membuat Eksaci Basi bisa membuka gap lagi. Rentetan kesalahan dilakukan oleh pemain Fenerbahce itu, dia kesalahan dari receive karena membiarkan bola dari Ebrar Karakurt. Dan sekarang ada bola yang keluar walaupun coba di-challenge. Betul. Oleh Marcelo Abondanza. Ya, karena Abondanza cukup yakin kalau pukulan Melissa Vargas itu mengenai sentuhan. Betul. Sebuah challenge dari Fenerbahce. Kalau ini berarti udah gelap berarti challenge. Challenge, betul. Ada sentuhan yang mengenai blok dari para pemain Eksaci Basi. Yang ngelihat Eksaci Basi Arena gini jadi apa? kepengen banget ke Istanbul. Kan bebas visa kan? Bebas visa. Iya. Sembari nonton voli Turki, beli es krim Turki. Iya. Masih menunggu untuk nanti kita saksikan tayangan ulang dari angle yang lebih jelas. Ini dia. Tidak terjadi sentuhan. Nggak ada sentuhan. Successful challenge dari Fenerbahce. Ebrar Karakurt kali ini kembali lagi akan melakukan service. Ini Baladin lagi yang diincar. Melissa Vargas bisa didik. Magdalena Stisia. Hande Baladin mampu memutus rangkaian poin yang diperoleh oleh Eksaci Basi
memangkas jarak kembali menjadi 12-13. Sangat stabil penampilan Hande Baladin dari sisi attacking. Dan seperti termotivasi dia ya, karena selama bermain di Eksajibasi dia belum pernah main di arena ini. Sama kayak Tika juga. Iya. Melissa Vargas. Dan langsung tadi Yapra Erkek. Lagi-lagi ada kesempatan buat Hande Baladin yang tak mampu untuk merobohkan Ya. blok yang dilakukan oleh pemain Eksajibasi. Dan Hande Baladin baru dipuji langsung bikin salah. Di mana dia melakukan pukulan yang kurang tepat, padahal sudah dipayungi ya. Kalau melakukan pukulan kencang ya, padahal sudah ditutup dengan sempurna oleh Dana Redki. Kini service Dana Redki, Melissa Vargas, Sadidik, Yapra Erkek, dan ini dia yang menjadi situasi sulit untuk bisa dibaca karena membutuhkan reaksi cepat untuk mengcover bola timbul seperti tadi. Iya, blocker sudah ngelepas tapi pemain yang belakang nggak buru-buru buat ngerapetin covernya. Tapi ini ada 6-2 rotation. Ini pas zaman Lestisiak malah jarang. Malah jarang 6-2 rotation. Satu penampilan yang apik Iya, ditampilkan tadi. betul. Dan Arelia Karasoy masuk. Dan juga Yasemin Bedartiani. 15-12 masih service dari Dana Redki. Saksikan Polemania. Dana Redki menyentuh bibir net. Dan sebuah rotasi yang nampaknya masih harus bisa diperbaiki dengan apik karena Yasmin Bedargani juga belum berhasil untuk menuntaskan serangan bagi Fenerbahce tadi. Ya, dan sejauh ini dia 2 kali mendapatkan kesempatan ya menjadi oposit, tapi penampilannya belum efektif. Ini bahkan ada miss hit yang dia lakukan. Timeout kembali dilakukan oleh Fenerbahce melihat situasinya memang ada kebangkitan yang dialami oleh Eksajibasi, permainan mulai padu dan grafik yang meningkat bisa ditampilkan oleh seluruh roster dari Eksajibasi. Ya, dan kali ini justru ada penurunan dari bola pertama yang dialami oleh Fenerbahce. Situasi di mana mereka harus memperbaiki kualitas bola pertamanya. Untuk di sekuens selanjutnya, ketika bola pertama bisa berjalan dengan baik, maka segala sesuatunya juga akan berjalan dengan baik. Dana Redki sedikit kesulitan. Hande Baladin, kesempatan buat Eksajibasi melalui Magdalena Stesiak. Tampak sudah menemukan bentuk permainan ya Eksajibasi. 5 poin berjarak, ini membuktikan ada peningkatan grafik. Dan juga saya melihat grafik permainan dari Fenerbahce menurun. Dan Korneluk diganti ya. Dan diganti oleh source spesialis tampaknya. Nanti kita akan lihat lagi. Oh, ternyata diganti oleh Eda. Iya, jadi pergantian middle blocker ini memang. Ada Ardem. Iya, dan memang Korneluk masih di depan juga sih. Iya, betul. Ya, satu receive dan kini akan coba dimaksimalkan dari posisi 4. Hande Baladin. Dorongan bola Magdalena Stesiak. Ya, dan kali ini efektivitas dimiliki oleh Magdalena Stesiak. Ya, Oposit utama di tim nasional Polandia. Dan 6-2 rotation yang berakhir. dan justru di set kedua ini seperti nasibnya tertukar ya. Iya, betul. Atau bukan 6-2 rotation yang berakhir, tapi diakhiri lebih awal. Yang ini lebih awal. Ya, karena Yasemin Bedargani tidak tampil baik saat diberikan kesempatan oleh Abodanza. Dana Redki. Melissa Vargas, wow, ketika hadir langsung memberikan satu perubahan Melissa Vargas. Iya, di attack
Inilah yang membuat musim lalu saat Marco Venoglio jadi pelatih jarang ada 6-2 rotation karena di attack dari Melissa Vargas ini udah kayak nyerang di depan juga. Berhasil Melissa Vargas. Ya karena 6-2 rotation jarang jadi Stisiak hampir gak pernah main. Ande Baladin. Magdalena Stisiak. Kini memanfaatkan satu shot selection yang begitu baik dari Magdalena Stisiak. Dan Magdalena Stisiak di set kedua ini malah tidak bisa dihentikan oleh pemain Fenerbahce. Dan delay fixture rotation kali ini Ya. double switch. Ya dimana delay menggantikan Magdalena Stisiak. Oh atau delay melakukan atau maksud saya delay masuk untuk melakukan servis karena saya lihat Elif tampaknya belum keluar ya. Betul. Iya Elif belum keluar betul. Wow. Tapi masih bisa dikendalikan dan power attack dari Melissa Vargas menghentikan upaya terus menciptakan jarak poin yang begitu lebar, tapi penampilan yang apik dari Melissa Vargas. Iya betul, cuma untuk melakukan servis ternyata. Diharapkan tidak ada error on serve sebetulnya. Betul. Yang mungkin saja dilakukan oleh Magdalena Stisiak. Justru menciptakan satu posisi yang menguntungkan tadi bagi Fenerbahce. Eda Erdem. Yaprak Erkek. Kemudian diamankan Melissa Vargas. Poin beruntun didapatkan oleh Melissa Vargas. Istirahat sebentar langsung bagus lagi Melissa Vargas ya. Berarti fast charging ini. Pas charging betul. Langsung pukulannya nggak bisa di stop sama pemain Eczacıbaşı. Tambah poin lagi bagi Fenerbahce. Eda Erdem. Magdalena Stisiak. Overpass, head to head di udara, ada kesalahan dan juga posisi yang tidak mampu mengejar bola tadi sehingga menghasilkan poin lagi bertambah bagi Fenerbahce. Dan tadi head to headnya memang tidak menguntungkan Sinead Jack karena bolanya memang condong ke daerahnya Fenerbahce. Dan itu memang sambaran dari Alessia Ore yang membuat situasi head to head dengan Sinead Jack terjadi. Nah, sebelum berpindah, Eda Erdem, dari Yaprak Erkek. Oh, Net foul. ya nampaknya sudah mengenai net tadi. Yang mendekat kali ini Fenerbahce. Betul. Situasi yang cukup berbahaya bagi Eczacıbaşı. Bagaimana tadi Emily Maglio? Iya dari Emily Maglio. Pemain yang juga sudah cukup lama bermain di Turki. Pernah membela THY. Pernah membela Besiktas juga. Dan kita bisa melihat ya bagaimana voli di Turki ini bisa menjadi tontonan yang berkualitas untuk keluarga. Sampai Betul. bisa bawa anak juga ya. Bahkan tidak hanya anak dan bayi. Bayi betul. Jadi ajang rekreasi dan satu destinasi untuk berlibur sepertinya. Betul. Apalagi ini Eczacıbaşı main di arena baru. Betul. Arena tentu saja lebih besar. Tahun lalu mereka numpang di IBB Sport Kolubu. Setelah kandang mereka Eczacıbaşı Arena dinyatakan tidak layak karena nggak sesuai standar broadcast. Wow. Ya coba dimaksimalkan, bisa diangkat kembali lagi. Eczacıbaşı melalui Yaprak Erkek berhasil diblok. Patah lanjutan Yaprak Erkek dan tak mampu untuk bisa di pick up. Poin ke-20 bagi Eczacıbaşı. Berhasil memutus momentum dari Fenerbahce. Pukulan kencang dari Yaprak Erkek. Umpan yang sangat baik dari Elif dan dia bisa menyusur bola di antara dua pemain Fenerbahce itu Alessia Oro dan juga Asli Kalac. Patan terus dilancarkan oleh Eczacıbaşı.
Ada duel menyulitkan Fenerbahce sehingga kehilangan poin mereka, di mana di Arena Verovseva kurang sempurna. Dan sudah cukup berada di atas angin walaupun belum aman. Ini dia duel yang terjadi Polimania. Ini servis dari Yaprak Erkek. Tivia cukup baik. Melissa Vargas sudah terpagari dan disambut dengan selebrasi dari Ebrar Karakut. Iya, selebrasi yang sudah jadi khas ya bagi Ebrar Karakut. Ini memang sering juga dibahas sama volley mania yang ada di Indonesia, selebrasi mangap. Yaprak Erkek. Arena Verovseva mampu didek. Ebrar Karakut gagal kali ini. Ya, dan kali ini error yang dilakukan oleh Ebrar Karakut. Pukulan panjang yang terlalu panjang. Pukulan panjang yang terlalu panjang. Nah, iya. Seperti sedang melewati jalan panjang. Nah, cukup sampai di situ aja. Kita kembali lagi fokus ke pertandingan. Wah, save yang tidak optimal. Ebrar Karakut. Arena Verovseva mampu diblok. Ya, tapi di kesempatan kedua tidak disia-siakan bagi Arena Verovseva. Mencoba kali ini mulai mendekat Fenerbahce. Dan di poin 19, satu spike yang cukup luar biasa dari Arena Verovseva. Melewati blok yang dilakukan oleh para pemain Nexa Sibasi. Alessia Oro. Ebrar Karakut lagi-lagi. Oh, no touch. Tidak ada sentuhan, tapi nampaknya Ebrar Karakut cukup yakin. Betul. Kita lihat apakah akan di-challenge oleh Giulio Bregoli. Ya, dan di-challenge pasti. Karena lampunya udah digelapin. Nantikan bagaimana di tayangan ulangnya. Ini dia. Satu spike keras dari Ebrar Karakut. Ya, kalau sepengamapan saya sih sebenarnya belum ya, tapi kita tidak tahu. Betul. Video challenge pasti lebih akurat dari mata kita. Ya, dan ini menciptakan suasana yang juga para penonton bisa menyalakan flashlight. Itu dia. Jadi suasananya jadi bagus banget. Waduh, tipis sekali dan tidak ada Danes. Betul, tidak ada sentuhan, betul sekali. Ini membuat Fenerbahce mendekat. Apakah kita akan pulang jam 3 pagi? Enggak lah, kalau jam 3 pagi sih enggak lah. Bisa kalau kelar match kita nongkrong dulu. Bisa. Lama banget kalau jam 3 pagi. Ya, kini sudah terpaut 2 angka. Upaya terus bisa mengejar Fenerbahce. Alessia Oro. Dan tepat sekali apa yang dilakukan oleh Magdalena Stesiak. Dia bisa untuk membuat Nexa Sibasi mendekat kemenangan di set yang kedua. Betul. Dan ada running block yang terlambat dari Asli Kalac. Membuat pukulan dari Magdalena Stesiak tidak terhadang. Emily Maglio, middle blocker tim nasional Kanada. Maglio sudah lepaskan serve. Ini ada satu upaya dari posisi 4. Kesempatan buat Nexa Sibasi, tidak terlalu proporsional tadi. Melissa Vargas sudah terbaca dengan blok yang dilakukan. Ya, tapi menjadi poin bagi Fenerbahce karena keluar tadi Danes. Iya, bolanya boleh aja dikasih terlalu mepet ya, tapi Melissa Vargas tentu saja punya banyak akal. Dia bisa memanfaatkan tangan Karakut di sana. 21-23, masih berjarak 2 angka. Arena Verovseva. Oh, di momen-momen penting justru harus merelakan 1 poin bertambah yang dihasilkan dari error Arena Verovseva. Ya, tapi namanya juga jump serve.
resiko salahnya memang lebih tinggi dan itu harus diambil. Dan memang Aryna Fedorceva adalah jump server juga, yang sebetulnya diharapkan serve-nya bisa menekan dan membuat Fenerbahce memperkecil ketertinggalan. Ya, Alif Sahin tadi. Dan kini Fenerbahce. Magdalena Stysiak. Ya paling tidak nampaknya pertandingan ini minimal lahir di set keempat, tapi segala sesuatu yang menjadi pertanyaan kita akan nantinya tersaji di set-set selanjutnya. Namun satu kredit bagi Ekstasi Basi, mereka mulai bisa melakukan comeback di set kedua ini dan menunjukkan performa yang luar biasa sehingga mereka bisa mengamankan kemenangan di set yang kedua. Dan set ketiga Volley-Mania akan hadir setelah yang satu ini. Itu dia. Karena memang biar bagaimanapun fans home dan away itu adalah salah satu elemen dari pertandingan. Betul. Jadi tolong didengarkan itu. Ya, kita kembali lagi ke jalan pertandingan. Big match yang tersaji, Ekstasi Basi belum ada poin sejauh ini, tapi nampaknya satu cover dari Magdalena Stysiak gagal secara optimal sehingga poin pembuka keunggulan buat Fenerbahce 1-0. Ya, sebuah pancake yang gagal ya dari Magdalena Stysiak, cukup apik dari tip dari Vargas, court vision yang sangat bagus. Elisa Vargas. Service. Serve ya nampaknya harus menjadi poin bertambah bagi Ekstasi Basi karena gagal untuk bisa dimaksimalkan tadi. Jump serve yang terlalu panjang dari Melissa Vargas. Ebrar Karakur. Saksikan Volley-Mania. Resip dari Hande Baladin. Melissa Vargas. Ya, satu serangan yang memang begitu luar biasa dari Melissa Vargas. Ya betul, dan tadi tampak bola sempat kena wajah Elif ya. Iya. Ini dia. Gimana di tayangan ulang? Iya, dan cukup jelas memang. Dan intinya Melissa Vargas ini pukulan silangnya harus benar-benar bisa diantisipasi oleh para pemain Ekstasi Basi. Yang pastinya karena sering ketemu juga bukan cuma di liga tapi di kompetisi internasional. Ini pastinya udah harus bisa ngebaca ya. Iya, Magdalena Stysiak lagi-lagi masih sejauh ini cukup konsisten. Ya, dia bisa mempertahankan performa apiknya sejak set kedua. Dana Redki memang menjadi keunggulan sendiri bagi Ekstasi Basi ketika Magdalena Stysiak bisa tampil konsisten, namun serve dari Dana Redki gagal tadi. Dan middle blocker yang juga menjadi andalan tim nasional Amerika Serikat saat ini bersama Chiaka Okbogu. Tidaknya di season kali ini ya, di season kalender volley internasional. Ya, dan lagi-lagi tentu sorotan akan menuju arah dari Magdalena Stysiak. Ya, sejauh ini masih berhasil untuk ciptakan poin bagi Ekstasi Basi. Yang mampu memanfaatkan tangan dari Asli Kalac yang tadi melakukan running block. Magdalena Stysiak. Upaya dari Aryna Fedorceva. Pindah lagi kali ini service untuk Fenerbahce, poin 4-3. Masih saling berbalas side out di awal set ketiga. Berarti ini efektivitas dari kedua tim masih sangat baik. Betul. Alessia Oro. Bersih oleh Ebrar Karakur. Dan serangan dari posisi 4, tapi pada akhirnya bisa melepaskan satu blok yang berhasil dari Alis Kalac. Dan ada sebuah break point yang bisa diciptakan oleh Fenerbahce kali ini melalui blok, dan Asli Kalac kali ini running blocknya sempurna, bisa membantu Melissa Vargas. 5-3. Magdalena Stysiak bisa diangkat kembali.
Overpass. Dimanfaatkan dari posisi 4. Arina Fedoroseva dan touch out. Dan kita bisa melihat di sini dalam beberapa poin terakhir tampak ada penurunan dari Yaprak karena 2 serangannya gagal. Satu keblok dan yang satu mudah diantisipasi sehingga Fenerbahce bisa melakukan attack. Yes, nice receive. Dan begitu juga ada upaya yang coba dilepaskan oleh Siniacek. Namun pada akhirnya ada upaya blok dari Fenerbahce. Dan menjadi satu hal yang tentu saja bisa dimanfaatkan karena bloknya keluar tadi. Begitu les tangan dari Arina Fedoroseva. Ya, Prakekek gagal untuk bisa menyeberangkan bola. Penampilan yang masih kita nantikan untuk bisa menghasilkan service. Ia memberikan ancaman ke arah Fenerbahce, Arina Fedoroseva. Ia juga melakukan error. Dua tim mendapatkan poin. Impact dari lawannya yang melakukan error. Siniat Jakisa 5-7. Wah, menyelamatkan dengan sangat baik tadi. Mohon terjadi free ball. Magdalena Stisia bisa diangkat. Satu pipe attack dari Arina Fedoroseva tidak terhentikan. Dan Fenerbahce tidak membiarkan Eksaji Basi untuk mendekat. Ini dia bagaimana kesempatan dari Arina Fedoroseva. Asli Kalak. Wah, ada upaya dam. Dan kembali lagi ini menjadi satu keunggulan bagi Fenerbahce ketika Fedoroseva berada di rotasi belakang. Berawal dari receive yang kurang sempurna. Lagi-lagi Eksaji Basi gagal melakukan serangan. Iya. Dan itu langsung dihukum oleh Arina Fedoroseva. Bisa dihukum atau dihucum. Kalau hucum kan dihucum itu ini bahasa apa? Turki dari nyerang kan hucum. Iya, kalau di statistik FLR ini kan hucum bukan Iya. atak kan. Tapi satu kombinasi tadi dengan Alessia Oro dan juga Arina Fedoroseva. Apakah satu kombinasi mematikan, namun kembali bisa diseberangkan. Iya, lagi-lagi upaya dam bisa tercover. Melissa Vargas terblok tadi. Kesempatan kedua buat Melissa Vargas. Tujuannya adalah mengincar posisi yang tidak tercover, tapi justru terlalu deras bola sehingga keluar. Pukulan silang pertama ke blok. Pukulan silang kedua untuk menghindari triple block. Diarahkan lebih tajam lagi angle-nya. Tapi akibatnya jadi keluar jauh. Melissa Vargas. Setelah tadi mencoba menghindari blok, kini tidak terhindarkan dan bahkan menjadi blok poin bagi Eksaji Basi. Ada 2 kali berturut-turut inefisiensi dari Melissa Vargas. Di mana tadi pukulannya keluar dan sekarang keblok oleh Ebrar Karakut. Ya, Orang yang atau pemain yang posisinya di timnas Turki digeser jadi outside hitter karena kehadiran Vargas. betul. Tapi ada satu kesempatan yang tidak berhasil dari serve. Dan kiri giliran Melissa Vargas berada di rotasi belakang dan kesempatan service dari Melissa Vargas. Jump serve. Tapi masih terangkat masih tadi. Meskipun sedikit terhuyung-huyung tadi. Betul. Dan pada akhirnya poin untuk Eksaji Basi. Dan tidak disia-siakan oleh Dana Redki. Dan Elif Sahin cukup tepat, dia masih out of system dialami oleh Fenerbahce. Ya, ini Jadi dia. harus diselesaikan dengan serangan cepat.
yang dieksekusi oleh Yana Redki. Iya. Ebrar Karakut. Lagi-lagi mengincar Hande Baladin, namun Melissa Vargas sejauh ini belum bisa menampilkan permainan yang efektif. Ya, ini juga jadi dilema ya bagi Fenerbahce ya. Ketika Melissa Vargas menurun, harusnya diistirahatkan dulu. Iya. Tapi masalahnya Yasemin Bedargani di hari ini itu performanya juga tidak begitu baik ketika mendapatkan kesempatan dari Marcelo Abondanza. Yes. Ada Baladin tadi seberang bola. Free ball. Iya, dan ini membuat Agnieszka Korneluk cukup mudah tadi menyambar. Ya, overpass yang sangat mudah untuk bisa dieksekusi oleh Agnieszka Korneluk. Iya, hanya dengan sedikit melompat. Dan masuk dari bola. Hande Baladin. Belas 9. Josep Ebrar Karakut. Magdalena Tesia. Yang jelas Eksaji Basi masih bisa terus memepetkan jarak. Itu dia. Itu sangat penting tentu saja. Dan nanti ketika mereka mendapatkan kesempatan besar untuk mendapatkan break point, ya jangan sampai disia-siakan. Betul. Arina Fedoroseva, namun sangat disayangkan ketika mencoba untuk menembus blokade. Pada akhirnya Magdalena Stisiak bisa menggagalkan upaya dari Arina Fedoroseva. Blok dari Eksaji Basi sudah cukup rapat. Dan juga timing dari Magdalena Stisiak sangat tepat untuk menutup pukulan dari Arina Fedoroseva. Kala Redki. Ya, dan kini berbalas dengan dam yang dilakukan oleh Alessia Oro. Dan akhirnya ada seterdam dari Alessia Oro. Main yang tentu saja terus menjadi andalan di tim nasional Italia. Atau yang dijuluki tim nasional inti bumi oleh Polimania Indonesia. Timnas inti bumi. Betul. Ya, karena memang jago banget loh. Betul. Ya, ada sebuah kesalahan nampaknya menjadi poin pertama bagi Fenerbahce. Ya, tidak seirama ya. Pergerakan Elif Sahin dan juga Philip Jack. Iya, dan juga umpannya Elif Sahin itu juga terlalu deras bagi Philip Jack Isal. Dilepaskan tadi service. Jadi free ball. Patah bagi Fenerbahce, Arina Fedoroseva. Iya, kita lihat ada foul yang dilakukan. Situasi yang cukup berbahaya bagi Fenerbahce mulai mendekat kini. Iya, betul, dan jelas tadi tangan dari Arina Fedoroseva kena net. Sangat telak terlihat. Magdalena Stesiak. Transisi defense to tag. Arina Fedoroseva. Ya, kini berhasil Arina Fedoroseva. Pukulan panjang yang sangat bagus dari Arina Fedoroseva karena bisa jatuh di area belakang. Ya, mampu mengoverblock. Sini Jack Isal. Oh, mau sayang sekali overpass. Melissa Vargas coba memberikan ancaman dan pada akhirnya ketika serangan coba dititikkan kepada Arina Fedoroseva, akan ada satu space untuk bisa recovery dan ini bisa ditampilkan oleh Melissa Vargas dengan cukup baik tadi. Dan ada break point yang didapatkan oleh Fenerbahce, ini membuat Bregoli harus minta time out, Akwam. Iya. Karena tentu saja agar para pemainnya fokus lagi saat melakukan receive. Itu dia. Itu penyebabnya tadi ada overpass. Ya. Yang bisa dimanfaatkan oleh Fenerbahce. Ini menjadi perhatian khusus bagi pelatih Eksaji Basi.
untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi. Di mana penampilan yang cukup apik di set kedua kali ini juga masih belum muncul. Masih yang terjadi di Ekstasi Basi Sport Club, dan inilah dia sesaat lagi laga akan berlanjut. Apakah akan ada poin after timeout yang bisa didapatkan oleh Ekstasi Basi? Dan tujuan mereka adalah bisa melakukan sedikit evaluasi. Alessia Oro, service. Itu sudah dilakukan. Dan sini Jackie Sal gagal tadi. Upaya ke posisi 4 juga mampu diangkat lagi Melissa Vargas. Melissa Vargas block. Ekstasi Basi melalui Ebrar tadi. Iya, sayang sekali, terlalu bersemangat sepertinya Ebrar Karakut. Dan posisi Ebrar Karakut saat melakukan pipe attack juga terlalu ke depan saya lihat. Nah ini dari tayangan ulang, oh jelas telak gitu. Telak banget injek garis. Satu kesalahan dari Ebrar Karakut. 16-12. Alessia Oro. Sini Echa Kisal. Melissa Vargas. Sangat-sangat luar biasa Melissa Vargas. Ya, dan seperti ada penurunan yang kembali dialami oleh Ekstasi Basi. Seperti ada tekanan psikologis yang mereka alami saat Fenerbahce sudah mulai kembali stabil permainannya di set ketiga ini. Iya. Dan Emily Maglio masuk. Betul. Penampilan yang masih belum konsisten dari si Echa Kisal juga. Ya berarti intinya mayoritas pemain yang ada di lapangan ini sudah pernah ketemu langsung aku. Iya. Alessia Oro 17-12. Magdalena Stesia diangkat oleh Hande Baladin. Arina Fedoroseva dan tampil memukau. Dan apa yang dilakukan oleh Arina Fedoroseva? Ya, dan terus belum bisa keluar dari masa-masa sulit Ekstasi Basi, di mana serangan-serangan mereka mudah sekali dipatahkan. Ya, dan Meliha juga sudah masuk ya. Ya. 18-12. Quick. Bisa diangkat kembali. Dan dari belakang bagaimana Hande Baladin. Kesempatan buat Ekstasi Basi mampu digagalkan. Melissa Vargas. Sampai tadi Ebrar Karakut. Oh, defense dari Fenerbahce bagus sekali. Oh, sentuhan terakhir dari Ebrar Karakut. Iya, ini hitungannya udah flawless ya Fenerbahce ya dalam beberapa momen terakhir. Ini yang membuat Ekstasi Basi pusing juga ngadepin tim kayak gini. Ya, tapi ada challenge tampaknya. Ya, kita lihat kali ini challenge yang akan diajukan sepertinya adalah net touch. Ya, Sepertinya. betul. Atau bisa jadi mid rally challenge saat Hande Baladin ini melakukan pipe attack. Kita masih nantikan. Kita akan lihat. Karena sekarang mid rally challenge itu bisa dilakukan setelah rally-nya benar-benar selesai. Nggak usah langsung kayak dulu. Kalau langsung kayak dulu kan itu ngehentiin permainan. Jadi menunggu bagaimana nantinya yang tersaji di video challenge. Ya, karena di rally tadi saya curiga Hande Baladin foot foul. Foot foul. Apakah itu nantinya terekam dengan jelas menjadi kerugian yang bisa didapatkan oleh Fenerbahce. Dan satu sajian menarik tentu saja. Sekarang permainan lighting nih. Betul. Ini suasananya udah benar-benar disetting kayak NBA lah itu. Intinya emang udah berkiblat ke sana. Iya.
Sportstainment-nya. Sportstainment-nya udah digarap. Ini VNL ya jelas udah mainan Jelas. kayak gini. Iya. Kejuaraan dunia udah mainan kayak gini juga. Dan bener kan football kan? Foul tapi masih berada dalam. Ya tadi di tengah rally Hade Baladin saya curigai dia mengalami football atau melakukan football. Foul, betul. Itu tipis juga tuh. Tipis. Masih dalam jangkauan yang tepat tadi ya. Ya tapi nggak ada yes or no nya tadi. Tapi yang jelas servis masih di Fenerbahce. Iya, Berarti challenge-nya gagal. gagal. Kesempatan lagi bagi Fenerbahce. Namun receive. Serangan dari belakang, Magdalena Stesia. Ya, tapi meskipun gagal untuk bisa ciptakan poin dari attack, kini bagaimana upaya blok yang berhasil mampu dilakukan oleh tampaknya Sri Kalak tadi. Time out kini diminta oleh Sasi Basi. Dimana Fenerbahce sudah mendapatkan poin ke-20. Tentu langkah yang tidak mudah kini bagi Eksasi Basi. Ya betul sekali. Dan Eksaji Basi mengalami apa yang mereka alami di set pertama tadi. Inilah yang harus menjadi catatan Eksaji Basi. Karena konsistensi juga diperlukan. Ya kalau ternyata Eksaji Basi nggak juara lagi, bisa kita simpulkan ya bukan gara-gara Ferhat ya. Ya bukan gara-gara Ferhat. Tapi bisa jadi juga Ya, saat Ferhat keluar diganti Bregoli, bisa jadi fans Eksaji Basi beralasan udah nggak ada bos Covid saya. Lalu tadi juga cukup lama di kolom live chat kali ya. Balik aja Ferhat. Wow, point after timeout bisa dicetak oleh Eksasi Basi. Ya betul, ada point after timeout yang didapatkan oleh Eksaji Basi. Atau kalau saya Google Translate Eksaji Basi itu jadi The Pharmacist ya. Masih. Obat-obatan dong. Emang iya? Ya, Eksaji Basi memang perusahaan farmasi. Obat-obatan. Ya? Oh, Arina Fedroseva membalas tadi dengan apa yang dilakukan oleh Yaprak Erkek. Iya, dan sebuah poin didapatkan oleh Arina Fedorceva. Ya tadi sudah terkecoh ya Emily Maglio. Jadi luasa Arina Fedorceva untuk menghilangkan bola. Mulai menjauh dan kembali akan hadapi service dari Arina Fedorceva. Ebrar Karakur mencoba memutus ritme yang bisa disajikan oleh Fenerbahce. Ya walaupun harus diakui sudah sulit ya Eksaji Basi untuk bisa mengejar ketertinggalan. Tapi kalau persistence ya kali aja ada keajaiban. Iya. Apapun masih bisa terjadi. Dan itu coba dikejar kali ini oleh Eksasi Basi. Hande Baladin. Cover yang terlambat sehingga menciptakan kesempatan bagi Hande Baladin untuk melancarkan attack yang berbuah poin bagi Fenerbahce. Dan dari posisi 4 Hande Baladin memang begitu efektif. Sri Kalak. Service dari Asli Kalak. Dan menuju karena Redki tadi. Dan kesempatan yang kedua. Terus-terusan berusaha. Terus-terusan mencoba sehingga pada akhirnya Dana Redki berhasil ciptakan poin bagi Eksasi Basi di momen kedua ini. Multiple shot yang cukup efektif dilakukan oleh Dileos Demir. Tadi serangan pertama dari slide attack dan Redki belum berhasil. Terus yang kedua akhirnya bisa menghasilkan poin. Oh, justru berpindah lagi kesempatan service untuk Fenerbahce. Serve yang menyangkut dari Dilay Osdemir yang musim lalu membela Besiktas dan sebelumnya sempat membela Karayolari juga. Tapi yang jelas dia adalah pemain binaan Eksaji Basi. Melissa Vargas. Save. Dan attack kali ini dari Eksasi Basi terlampau jauh
Lagi dan lagi ada penampilan yang tidak terlalu memuaskan di set ketiga ini. Ya, seperti ada penurunan drastis yang dialami oleh Eksa Tsibasi. Membuat mereka sepertinya akan kalah telak lagi. Iya. Elisa Vargas. Ebrar. Melissa Vargas. Magdalena Stesiak tetapi terlampau, tidak mendarat dengan tepat sehingga set ketiga ini bisa dimenangkan oleh Fenerbahce. Penampilan yang solid dan ada penurunan kembali ditampilkan oleh tim tuan rumah buat mereka harus bekerja lebih keras lagi nantinya di set keempat, dan Volley set keempat akan hadir setelah yang satu ini. Itulah bagi Eksa Tsibasi untuk nantinya bila mereka memenangkan pertandingan di set ini melanjutkan ke final set. Kita saksikan Volley satu laga yang penting, a big match, dan diawali serangan dari posisi 4. Hande Baladin membuka keunggulan bagi Fenerbahce. Dan Hande Baladin berulang kali bisa melakukan hal seperti ini. Poin dari tip, poin dari wipe off block, dan mantan rekan setimnya sendiri belum mampu untuk menghentikannya. Elisa Vargas mencoba dibalas tadi oleh Eksa Tsibasi. Ya, penampilan ya nampaknya masih harus segera diperbaiki sejauh ini oleh Eksa Tsibasi. Ya, dan ini slide attack yang juga tidak berhasil dari Dana Redki karena sudah ditunggu oleh Hande Baladin. Ya, Hande Baladin memang salah satu pemain terbaik Fenerbahce di hari ini. Iya. Itu harus kita akui. Elisa Vargas. Magdalena Stesiak menciptakan sedikit kekacauan tadi bagi kubu Fenerbahce. Pada akhirnya selesai rally dengan terjadi error dari serangan Hande Baladin, ya, tapi ini di challenge. Ya, betul. Beruntung ada error walaupun belum tentu error juga karena coba direvisi oleh Marcelo Abodanza. Karena ada keyakinan tadi dari Hande Baladin juga untuk memberikan gestur bahwa memang ada sentuhan. Semua itu nantinya akan tercapture melalui video challenge. Ya, tadi Hande Baladin ini ya dari isyaratnya dia bilang bola masuk. Bola masuk. Tapi pada akhirnya kita bisa mengetahui keluar. Dan itu tipis. Betul. Jadi itu sebetulnya challenge yang layak walaupun menurut saya terlalu awal juga ya. Karena kalau terlalu awal pas salah jatahnya berkurang 1. Ntar begitu fase clutch butuh challenge udah nggak ada challenge ya. Dana Redki. Hande Baladin. Wow. Mampu didik. Terpas. Elisa Vargas tadi. Dan serangan dari belakang ya sejauh ini belum maksimal bagi Arina Fedorovtseva. Terlalu panjang pukulan dari Arina Fedorovtseva. Kembali kita bisa saksikan di tayangan ulang Volley Mania. Sangat disayangkan terlalu bertenaga. Pukulan keras dari Arina Fedorovtseva. Hande Baladin. Iya, setelah 2 kali berturut-turut dapat poin tadi di awal, Hande Baladin sudah 2 kali juga melakukan kesalahan. Tadi ada attack error dan sekarang attack error lagi. Iya, betul. Karena dorongan bola yang justru ke bawah bolanya. Unggul kali ini Eksa Tsibasi. Dana Redki. Jembatan bagi Fenerbahce, Melissa Vargas. Magdalena Stesiak lagi bisa menjadi satu pemain yang memberikan nuansa berbeda di kubu Eksa Tsibasi. Dan tadi awalnya juga bola pertama yang kurang baik ya dari Fenerbahce. Ini adalah kesempatan serangan yang tidak disia-siakan oleh Magdalena Stesiak. Yes. Belum berpindah servis dari Dana Redki. Lagi-lagi mengincar libero dari Fenerbahce. Magdalena Stesiak
Dan masih Magdalena. Coba dibalas oleh Arina Fedorov-Seva dan kali ini berhasil, Danes. Iya, kita bisa melihat Eksaji Basi sebetulnya sudah menunjukkan kalau cover mereka bagus lagi. Tapi untungnya ini serangan dari Magdalena Stysiak bisa di-defense dengan sangat baik oleh Arina Fedorov-Seva dan ada transisi yang begitu manis. Dia melakukan pipe attack yang mengarahkan bola ke sideline. 3-4. Ini servis dari Hande Baladin. Dilakukan Hande Baladin. Receiver yang melebar. Melissa Vargas telak tadi. Melissa Vargas melakukan satu spike keras sehingga Fenerbahce bisa menyamakan kedudukan sejauh ini. Bayangan laga seru di set keempat sudah terlihat ya. Dimana di awal pertandingan poin sama dan ada kejar mengejar juga. 2 poin pertama didapatkan Fenerbahce, lalu 4 poin berturut-turut Eksaji Basi dan kali 2 poin berturut-turut lagi didapatkan oleh Fenerbahce. Ya, Ebrar ini berawal dari satu transisi dilakukan oleh Ebrar Karakut dan diakhiri dengan attack yang itu luar biasa. Sangat baik pukulan dari Ebrar Karakut. Pemain yang tentu saja memiliki power yang begitu bagus. Elif Sahin. Oh, justru menghadirkan ace dari Elif Sahin. Save yang kurang optimal dari Hande Baladin. Ya ada apa ya dengan Hande Baladin ya setelah tadi di awal pertandingan 2 poin. Iya. Sekarang menurun. Betul. Kayaknya emang jangan dipuji dulu. Iya betul. Tapi wajar namanya juga main volley kan. Naik turun itu wajar. Naik turun itu wajar. Namanya juga manusia. Betul. Kali ada service error dari Elif Sahin. Mulai mendekat kali ini. Neska Korneluk. Ngecek Kisal. Dari posisi 4. Soft block. Magdalena Stysiak. Melissa Vargas. Beradu kecermatan tadi. Namun, ada scramble situation. Dan kembali tidak mampu untuk bisa menghentikan serangan dari Ebrar Karakut. Ada sistem yang terganggu di Fenerbahce. Di mana beberapa kali bola pertama dari mereka tidak sempurna, termasuk tadi pick up dari Korneluk yang gagal untuk mengangkat bola dengan baik. Ebrar Karakut. Ini yang diandalkan bagi Eksaji Basi. Ya, coba dibiarkan begitu saja karena memang kini tepat keputusan dari Hande Baladin untuk membiarkan bola lewat. Karena Ebrar Karakut melakukan servis yang tidak cukup baik tadi. Ya, dan kita lihat ada pemain yang dimasukkan yaitu Tuna Ibuke sebagai outside hitter defense. Yes. Upaya untuk memperkuat pertahanan dan memperkuat receive juga. Yes. Oh, sayang sekali. Justru ciptakan kekacauan dan kesulitan di Eksaji Basi. Poin penyama kedudukan. Ya betul, kita lihat ini bagaimana pertandingan yang cukup menarik di set keempat. Di mana ada yang membuka gap terus disamai lagi. Ya. Dan itu terjadi 3 kali di set ini. Jadi coba meresip bola dan satu upaya dari Magdalena Stysiak. Kembali lagi kesempatan kedua bagi Magdalena. Free ball. Melissa Vargas tak terhentikan sejauh ini Melissa Vargas. Ya, dan kuncinya tadi dari blok yang dilakukan oleh Fenerbahce yang membuat scramble situation terjadi di Eksaji Basi. Dan ini blok atau running block yang sangat sempurna dari Asli Kalac. Memang kalau Asli Kalac tuh running block tuh bagus, sangat bagus. Wajar jika dia menjadi setter nomor 3 di Turki. Oh,
Lagi-lagi ada situasi yang menyulitkan bagi Ekstasi Basi. Quick. Dan ya asli kalah kali ini. Namun poin ya untuk Ekstasi Basi dan ya di challenge. Ya tadi sempat ada kebingungan dari wasit yang awalnya mengatakan ada touch, tapi wasit kedua bilang nggak ada touch. Dan tentu saja karena wasit kedua ini lebih bertanggung jawab terhadap block touch, wasit pertama harus nurut. Betul. Nggak harus nurut juga sih, dia punya point of view sendiri. Tapi kecenderungannya akan nurut dengan keputusan wasit kedua. Karena iya ada touch jelas sekali. Mengenai jari manis. Dan challenge yang berhasil. Ini berbalik unggul Fenerbahce dan tentu saja membuat Ekstasi Basi harus menyusun kembali, riset dan juga evaluasi. Ya berarti tadi keputusan wasit keduanya salah. Iya. Keputusan wasit kedua yang diamini oleh wasit pertama akhirnya. Dan tadi sempat menunjuk poin bagi Fenerbahce di challenge dan terbukti ada sentuhan. Belum ngopi mungkin. Ya, wasit juga Manusia. Betul, jadi kalau sekali-sekali salah ya nggak apa-apa. Iya. Terus juga ada video challenge. Ya, selain menyaksikan pertandingan big match seru, banyak hikmah ternyata ya. Iya, betul. Ya, tapi apakah dengan adjustment yang dicoba kali ini untuk Ekstasi Basi, ya ini akan menjadi momen penting buat mereka di set keempat ini. Itu segala kesalahan harus segera bisa diminimalisir. Kini harus menghadapi service dari Alessia Oro. Alessia Oro, save yang cukup sulit tadi bagi Ekstasi Basi. Magdalena Stysiak tampil untuk menjadi satu hal yang bisa memotivasi rekan-rekannya tadi. Poin bagi Ekstasi Basi gini. The point after time out yang bisa diciptakan walaupun ini bukan dari situasi yang ideal karena receive yang kurang baik. Tapi Magdalena Stysiak mampu untuk menyentuh bola yang sebetulnya sudah dihadang oleh dua pemain Fenerbahce. Ini ajak Kisal. Dorongan bola dari Melissa Vargas. Coba di pancake. Ya dan masih sanggup untuk bisa diselamatkan. Oh, nice defense. Lagi-lagi mampu diblok. Melissa Vargas gagal untuk bisa diselamatkan. Menghentikan satu rally yang memperlihatkan sebetulnya ada kualitas defense yang cukup baik dari Ekstasi Basi. Iya, jadi bukan poin yang mudah bagi Fenerbahce. Karena defense dan blok yang cukup berjalan dengan baik. Dan ini kita lihat pancake dari Magdalena Stysiak cukup baik. Tapi sayang dan red key tadi ya. Yang gagal mengangkat bola saat mendapatkan bola kedua. Dan diakhiri oleh Melissa Vargas. Ya ada penampilan yang memukau lagi. Kembali coba ditampilkan. Ya cukup berbahaya bagi Ekstasi Basi. Iya. Dan di pekan ini kalau mereka kalah menghadapi Fenerbahce, mereka melorot posisinya ke posisi 4. Tergusur oleh Galatasaray yang tadi menang. Arina Vedrovseva. Gagal tadi Arina Vedrovseva untuk menciptakan tekanan dari service error terjadi. Jam serve yang menyangkut dari Arina Vedrovseva. Betul. Atau yang sering dijuluki Esrina. Lagi-lagi juga error terjadi Ya. bagi Ekstasi Basi. Intinya pokoknya aku melihatnya ntar di statistik akhir musim. Lihat pencetak ace terbanyak siapa. Ya. Pasti Vedrovseva tuh, atau biasanya Vedrovseva tuh Ada di atas. ada di atas dan selisihnya sama peringkat 2 jauh banget. Kemampuan spesial dari Arina Vedrovseva untuk bisa menjadi satu kekuatan yang dimiliki oleh Fenerbahce.
Magdalena Stisiak coba diangkat, tapi tidak berhasil tadi bagi Alessia Oro. Dan kecenderungannya Stisiak jadi garbage player sekarang ya. Iya. Atau tempat kemana bola dibuang. Ya Kerkek. Agresif, Alessia Oro dan satu kombinasi sehingga tercipta sebuah serangan cepat. Ya, Eda Erdem yang sudah membela Fenerbahce sejak 2008. Sudah sangat lama. 2008 itu adalah tahun terakhir jagoannya Aquam juara Liga Champion ya, MU. Disebut loh. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Melissa Vargas. Iya. Tidak mampu untuk memberikan satu servis optimal keluar tadi. Ya betul sekali, sebuah servis yang tidak berhasil dari Melissa Vargas. 11-13. Dana Redki. Kesempatan buat Eda Erdem tadi. Oh, iya. Poin bagi Eksaji Basi. Iya, poin ternyata untuk Eksaji Basi. Kita lihat. Oh, bloknya masuk. Dari Ebrar Karakut. Dana Redki. Lagi coba diselamatkan, namun serangan dari posisi 4. Ya pada akhirnya tidak mampu dikejar juga dengan situasi bola berubah tadi mengenai Hande blok. Baladin. Iya betul, Hande Baladin. Hande Baladin lagi-lagi. Asal jangan habis dipuji langsung salah gitu ya. Nah kita coba lihat nanti ya. Betul. Kesempatan service bagi Hande Baladin. Sedikit menyulitkan nampaknya. Ebrar Karakur. Poin bagi Fenerbahce. Keluar. 3 angka berjarak lagi. Dan Ebrar Karakut harus kita akui secara efektivitas kurang optimal. Iya. Saya akan lihat dulu statistiknya Karakut ini. 15-12. Iya. Berikan satu tekanan tadi lagi Ebrar Karakurt berhasil diblok. Iya. Sehingga poin bertambah lagi bagi Fenerbahce. Dan baru 12 poin yang dicetak oleh Ebrar Karakut. Sedangkan Magdalena Stisiak 18 menjadi performer terbaik bagi Eksaji Basi. Ada perbedaan nampaknya dan jadi lebih efektif ketika serangan diarahkan menuju Magdalena Stisiak. Dan ini menjadikan Eksaji Basi lagi mengambil jatuh time out-nya. Ya kalau pemain lain nggak jalan kayak gini, ujung-ujungnya ke Stisiak lagi. Iya. Apalagi secara efektivitas Stisiak cukup baik, sedangkan Karakut kurang. Catherine Plummer itu ada di cadangan tapi belum dimainkan. Oh. Ada kabar dia lagi ada masalah di fisiknya. Tapi ya kita akan lihat. Walaupun kabar yang saya dengarnya cukup valid ya kalau ada sedikit masalah cedera lah yang dialami oleh Catherine Plummer. A1. Kalau A1 ya enggak, kita kan udah kenal sama Ali Kok ya kan. Ali Kok yang punya Fenerbahce. Ya kembali lagi Volley-mania. Begini Hande Baladin masih cukup memberikan impact berbahaya dari servisnya. Siap-siap Hande Baladin. Masih unggul 4 angka Fenerbahce. Resif yang melebar dari Ebrar Karakurt, tapi satu transisi dan iya benar masih belum ada perubahan yang bisa ditampilkan oleh Ebrar Karakurt. Iya. Bahkan serangan tadi terblok. Padahal Eksaji Basi tentu saja berharap performa yang lebih dari seorang Ebrar Karakut yang merupakan salah satu pemain terbaik Turki, Ya. punya power yang sangat bagus. Tapi kalau
Mainnya seperti ini otomatis kerja Stisiak jadi terlalu berat. Ini dia Magdalena Stisiak dan iya poin dari Magdalena Stisiak. Lagi-lagi solusinya Stisiak. Satu alternatif yang dimiliki oleh Ekstasi Basi dengan kemampuan dari Magdalena Stisiak bisa hadirkan poin. Elif Sahin, Travis bagi Ekstasi Basi. Elif Sahin dilakukan eksplosif. Ya, sebuah kesempatan bagi Eda Erdem untuk memaksimalkan umpan yang cukup matang diarahkan kepada Eda Erdem. Dan ada slide attack yang membuat Fenerbahce unggul semakin jauh atas Eksa Cibasi. Eda Erdem dari Ebral Karakur. Elisa Farkas dan menggunakan spike rush tadi. Ebrar berhasil diblok. Magdalena Stisiak. Dan dari posisi 4 mampu di cover. Ya, dan ini menunjukkan memang memiliki satu kemampuan yang berbeda dari Magdalena Stisiak. Dan sudah 20 poin yang dicetak oleh Magdalena Stisiak di pertandingan kali ini. Pemain yang tentu saja menurut saya puncak penampilannya dia itu ada di OQT 2023. Waktu itu flawless sekali. Dimana Polandia lolos langsung tanpa harus menunggu peringkat. Dan justru Italia yang pada akhirnya mendapatkan medali emas itu harus nunggu peringkat jelang Olimpiade. Iya betul, dan ada free ball dari Melissa Vargas. Yapra Kerkek. Dan satu ketepatan dari Asri Kalak untuk membaca arah serangan dan melakukan block point bagi Fenerbahce. Sudah benar-benar di atas angin kali ini Fenerbahce. Dan kita bisa melihat Asri Kalak, ini timing blocknya juga begitu bagus. Alessia Oro. Magdalena tadi. Elisa Vargas. Ada soft block tapi sedikit miskomunikasi. Elisa Vargas, namun kali ini tidak terlalu sempurna. Ada attack error dari deep angle shot yang dilakukan oleh Melissa Vargas. Lihat bagaimana momen hampir bertuburkan tadi. Dan kemudian satu set serangan dari Melissa Vargas lakukan secara menyilang terlalu deras. Ya, services kini bisa dihadirkan melalui Sinia Cekisal. Ya, timeout yang diminta oleh Marcelo Abodanza. Ini timeout yang harus dilakukan tentu saja. Betul. Dan ketika ada penurunan grafik permainan, itu timeout akan sangat menolong. Ya. Karena mengembalikan fokus pemain lagi dan juga menurunkan fokus lawan yang sedang ada di momentum. Betul. Ini justru pakai jersey Al Nassr tadi. Betul, Al Nassr ya. Mungkin ayahnya bisa umroh mungkin. Bisa umroh terus sekalian beli jersey Al Nassr. Lihat bagaimana situasi yang terjadi di kandang dari Ekstasi Basi. Ekstasi Basi Sport Salono. Kesempatan bagi Sinias Jakisal. Di save dan kembali dari posisi 4 dengan begitu meyakinkan Arina Fedoroseva bisa menciptakan poin ke-20 bagi Fenerbahce. Dan benar saja menjadi timeout yang sangat efektif dari Marcelo Abodanza. Karena terbukti servis dari pemain Eksa Cibasi tadi jadi terlalu lunak dan terlalu mudah untuk di-receive. Kesempatan buat Magdalena Stisiak lagi dan lagi menjadi pemain yang memberikan dimensi tersendiri bagi Ekstasi Basi. Iya, ini dia.
Dan tentu saja Stisiak juga menjadi rekrutan yang tepat untuk menggantikan Diana Boskovic. Walaupun secara kualitas permainan kita harus akui kalau ya Boskovic tetap Boskovic ya. Yang kelasnya memang tinggi sekali. Ya, dan kembali lagi kita bisa saksikan Volley-mania bagaimana Hande Baladin dari posisi 4, satu posisi yang cukup nyaman di sana. Hande Baladin menciptakan poin demi poin Dan hanya menghadapi Elif Sahin tadi. Dan bisa melakukan spike down the line karena celah untuk down the line-nya begitu terbuka. Asli Kalaj disave oleh Ebrar, Muni Apra Kerkek, terjadi overpass dan langsung disambar namun masih bisa diselamatkan. Terjadi komunikasi yang tidak berjalan dengan baik tadi. Melissa Vargas. Betul, ada komunikasi yang kurang baik dari dua pemain inti di nasional Turki ini. Itu Eda Erdem yang saat VNL absen dia ya. Iya. Tapi di kejuaraan dunia dia main. (18-21). Kesempatan bagi Eksasi Basi untuk mengejar. Tapi harus menghadapi serangan dari Melissa Vargas. Dan gagal untuk bisa dihentikan. 3 angka lagi menuju kemenangan. Dan tentu saja Fenerbahce akan mempertahankan rekor tak terkalahkan ya. Tapi tentu saja pertandingan ini belum selesai. Betul. Masih ada kesempatan bagi Eksasi Basi walaupun kalau kita lihat serangan efektif cuma bisa didapat dari Magdalena Stisiak. Ini juga sinyal yang kurang baik. Ya, Ebrar tadi bisa didik. Dan kesempatan buat Fenerbahce semakin dekat dengan kemenangan. Dimana mengincar tadi upaya penyelamatan dari Magdalena Stisiak tetapi gagal. Makin sulit bagi Eksasi Basi dan ada pergantian setter di mana Elif diganti oleh Dilay Osdemir. Kita lihat sebetulnya Eksasi Basi ini punya 2 setter yang jangkauannya sama-sama bagus, yaitu Dilay Osdemir dan juga Elif Sahin. Seharusnya ini menjadi kelebihan bagi Eksasi Basi dalam hal blok. Ya, Melissa Vargas berikan satu tekanan. Ebrar Karakut. Dan dari posisi 4 semakin bersemangat gestur dari para pemain Fenerbahce. Wow, satu by Setterdam. Magdalena Stisiak belum habis nampaknya. Ya, terhalang ya pergerakan Fedorutseva oleh Gizem yang tadi sedang jatuh. Jadi Arina Fedorutseva sulit untuk mengejar bola. Ya, kita lihat bolanya memang lebih dekat dengan Fedorutseva. Tapi ya lagi-lagi saya katakan gerakannya terhalang oleh Gizem yang sedang terjatuh. Dana Redke. Melissa Vargas, monster block. Ya, kita akan tunggu apakah Eksasi Basi bisa konsisten mendapatkan poin. Betul. Dan tidak membiarkan Fenerbahce menambah angka. Karena kini hanya terpisahkan dengan jarak 3 angka. Upaya peningkatan yang begitu luar biasa ditampilkan oleh Eksasi Basi. Dana Redke. Nice receive. Coba melepaskan serangan yang tak mampu dibendung. Tembus. Blok dari Eksasi Basi. Hande Baladin membuat Fenerbahce bisa berada di ambang kemenangan. Match point kali ini. Ya, dan kita bisa melihat bagaimana Hande Baladin mampu untuk memanfaatkan tangan dari Dilay Osdemir. 4 kesempatan untuk Fenerbahce. Hande Baladin. Ya, tapi harus terinterusif terlebih dahulu karena ada Setterdam yang tidak diduga oleh para pemain Fenerbahce. Ya, dan Dilay Osdemir ini sudah digadang-gadang menjadi setter masa depan Turki. Nah, dia adalah pemain muda berbakat, ditambah dia tinggi juga. Betul. Jadi ketika di rotasi depan nggak ada masalah di blok. 21-24. Hande Baladin.
Ya, tapi pada akhirnya juga terus menjaga jarak di sini. Ya, betul, dan masih menunda kemenangan Fenerbahce. Dan pastinya fans Eczacıbaşı berharap bukan cuma menunda, tapi membatalkan. Membatalkan, betul. Dan bisakah bagi mereka untuk membatalkan kesempatan memenangkan pertandingan bagi Fenerbahce? Dari posisi 4. Oh, justru berkali-kali gagal. Kali ini Arina Verovseva. Ya, tampaknya challenge akan diminta Betul. oleh Marcelo Abondanza, ya betul. Ya, ini tentu kalau ketahuan kena memberikan keuntungan bagi Fenerbahce, tapi kita saksikan terlebih dahulu bagaimana tayangan ulangnya dari video challenge. Cukup mendebarkan pertandingan pada malam hari ini, Danis. Ya, akan kita nantikan tentu saja. Dan kita nunggu video challenge gak bosen ya, karena ada vibes konser yang bisa dihadirkan. Iya, ternyata memang itu tujuannya. Betul. Oh, no block touch. Gagal challenge dari Marcelo Abondanza. Ya, masih ada asa Masih ada asa, betul. bagi Eczacıbaşı. Jadi jangan tidur dulu, Volley-mania. Kesempatan yang kini hanya berjarak 1 poin bagi kedua tim. 1 poin bagi Fenerbahce, maka ini kemenangan. 1 poin bagi Eczacıbaşı. Permainan masih berlanjut. Kita lihat bagaimana daya juang yang coba ditampilkan Ebrar Karakut. Ya, tapi akan ada challenge yang akan diminta oleh Giulio Bregoli. Dan Ebrar Karakut sangat yakin ya. Iya, Sangat yakin kalau ada sentuhan yang dilakukan pemain Fenerbahce. Ya, tapi itulah gaya Ebrar ya. Kalau dia gayanya kurang santuy, emang udah style ya. kita tunggu Volley-mania, momen-momen mendebarkan tentu saja. Bagi kedua tim, apakah serangan dari Ebrar Karakut? Oh, yes. No! Betul, dan jelas ada 2 jari yang kena. Ya, dan luar biasa kita lihat. Ada kebangkitan yang ditunjukkan oleh Eczacıbaşı. Dan timeout diminta oleh Marcelo Abondanza. Karena kemenangan yang sudah di depan mata berubah jadi jus. Betul. Ya, satu sanggahan terhadap ekspektasi mungkin bagi Volley-mania yang sudah menduga akan ada kemenangan yang bisa didapatkan oleh Fenerbahce. Iya, Tapi dengan daya juang yang luar biasa tadi bisa pada akhirnya mampu menyamakan kedudukan, dan kini timeout bagi Fenerbahce, Danis. Ya, dan kita lihat pergantian setter ada manfaat juga untuk Eczacıbaşı ya. Dengan adanya delay Özdemir, kita bisa melihat tempo permainan dari dari Eczacıbaşı memang lebih lambat, tapi itu yang membuat Fenerbahce juga agak bingung dan harus melakukan adjustment lagi. Ya. ...24 sama, cus. Delay Özdemir. Oh, justru harus berakhir rentetan poin yang didapatkan melalui service dari Delay Özdemir. Kini kesempatan lagi punya dimiliki oleh Fenerbahce. Ya, serve yang keluar dilepaskan oleh Delay Özdemir. Ini berarti match point ke 4. 4. Betul. Dari 24-21, 24-22, 24-23. Eda Erdem tadi. Dan Magdalena Stesiak. Masih ada harapan. Masih ada kesempatan buat Eczacıbaşı. Shot selection yang efektif dari Magdalena Stesiak membuat Eczacıbaşı masih bisa memaksakan jus. Siap buat 5 set, Akwam? Oh, siap selalu. Ebrar Karakurt. Save dari Hande Baladin. Melissa Vargas. Kembali lagi hadirkan match point bagi Fenerbahce. Dan kali ini servis yang konservatif buat receive jadi mudah.
Dan akhirnya mudah juga bagi Fenerbahce melakukan serangan melalui Melissa Vargas. Alessia Oro. Persif dari Ebrar Karakur tadi. Magdalena Stesia. Oh, ada foul dan bukan foul sebetulnya, tapi memang bloknya kena antena ya, jadi dianggap keluar. Kesempatan masih terbuka lebar buat Sibasi. Satu shot selection dari Magdalena Stesia. Siniat Jakisal. Melissa Vargas bisa diangkat. Magdalena Stesia. Soft block tadi. Dan Melissa Vargas. Oh, pada akhirnya Melissa Vargas bisa menjebol pertahanan dari Eksa Sibasi. Rally yang cukup menarik dan akhirnya dimenangkan oleh Fenerbahce. Dan ini adalah match point kelima yang mereka miliki. Dan tentu saja kita akan lihat apakah ini bisa di close out atau Eksa Sibasi terus mampu memaksakan jus. Itu dia pertanyaan yang siapakah bisa menjawab, tapi kita saksikan volley mania mampu diakhiri dengan begitu luar biasa oleh Fenerbahce. Penampilan yang bak roller coaster, tapi kemudian apa yang menjadi kunci kemenangan bagi Fenerbahce? Secara umum Fenerbahce tampil bagus di pertandingan kali ini. Bola pertamanya berjalan dengan baik dan tentu saja hitter-hitternya bisa diandalkan. Quicknya juga jalan dan pastinya cover block itu juga menjadi salah satu kunci kenapa Fenerbahce cukup sulit untuk dieksploitasi dari tip ball. Sedangkan kalau Eksa Sibasi ini ada ketidakstabilan. Mereka main bagus di set kedua, tapi di set ketiga hilang lagi. Dan di set